Hai, kembali lagi bersama kita Persona. Apa tuh persona? Apa tuh? Ketawa. Itu gue mau ketawa doang. Asal opening ketawa. Iya. Tahu bisanya gitu Iya. doang. Nah, gua mau ngetes dulu. Gimana caranya kalau mau traktir? Iya. Ketawa lagi. Ketawa lagi. Parah lu tuh. Udah ada yang traktir belum? Belum. Jadi pokoknya kalau mau traktir ke traktir.id /persona podcast. Biar keren slash. Iya, Gitu. komen-komen juga di noise kita, komen di YouTube, di DM juga ke Instagram kalau ada cerita-cerita serem atau episode-episode menarik yang mau kita Kita angkat bawain ya. gitu Boleh, ya. boleh, boleh. Yang mau kita angkat. Hari ini lengkap ya. Terima Lengkap. kasih loh doanya, Iya. supportnya. Oh iya, Septi kemarin tuh sickness, Asik. kesakitan. Sickness tuh kayak mabuk Iya. galak gitu loh lu ngomong. Kemarin sickness dia itu. tuh teropnami. Oh, Iya, kasihan ya. Kasihan. Kita satu masih ini muda padahal ya. Parah ya. Enggak, cuma satu doang di sini nih yang Iya. enggak setiap Kita kawan. semua jenguk loh kemarin nggak? Cuma satu yang enggak. Gue ke MMC. Ngapain lu ke MMC? Orang Matahari. dari Primaya. Enggak, MMC itu Matahari Club maksudnya. Oh iya bener. IMC. Lu mau itu tapi salah. Salah jalan dia, salah arah dia. Pantesan aja dia sampai sekarang. Dia di Primaya. Oh. Mau ke situ jam jenguknya udah habis. Ya udah habis lah, orang dia udah pulang. Mau ke situ lagi udah pulang. Iya. Bisa aja lu. Ada aja alasan lu emang. Ngeles udah kayak Iya. bajai dia mah. Kita ada bintang tamu sekarang. Siapa itu? Itu mic lu deketin kejauhan. Nah, Udah. Lu telan sekalian tuh Mik. Oke. ya kita ada bintang tamu sekarang. Siapa Dam? Tahu nggak? Kenalin dulu dong. Oh, ini kita panggil apa ya? Kakak ya? Terserah aja. Iya, Panggil kakak. apa aja boleh. Kakak Rita ya. Rika. Rita. Oh, bukan Rika. Kalau Rika Roma. Gue baru mau ngomong gue. Yang ini apa namanya? Enggak. Kalau Rika itu situ. Apa tuh? Apa tuh? Rika situ. Oh iya, Rika. Kan situ toh. Ngapak Rika. Oh, Rika itu kamu. Gimana? Kamu udah nggak ada. Bahasa daerah lo. Iya Rika, iya kamu gitu. Nilai. Ya Allah, sorry ya, literasinya tentang bahasa Jawanya sedikit sekali kita. Ini kakak Rita ini seorang pengusaha UMKM. Apa? Tahun Jualan keripik ya kak ya? Keripik. Snack ya? Keripik apa Kak? Sebenarnya kalau Kurang deket kak mic-nya kak, gak kedengeran. Harus dipegang ini mah, harus teriak. Kita UMKM juga sama ya. Iya, soalnya ini masih podcast UMKM. Benar. kalau brand aku sih brandnya itu Timores. Produk unggulan sih sebenarnya keripik pare. Oh. Tapi kan kita nggak mungkin jualan hanya satu. Enggak, itu keripik pare itu Iya, gimana? makanya gue bingung keripik Orang tuh pare. keripik kan pisang. Iya kan? Terus apa lagi sih ubi. Pare tuh gimana konsepnya bisa dikeripikin? Kan plain rasanya kan. Bukan plain dong. Oh, pahit itu apa bahasa Inggrisnya? Ya, udah lanjut. Pokoknya pahit aja udah. Apa enggak lu gitu? Terus. Si awalnya sih nggak kepikiran untuk ke situ. Oh, awalnya coba-coba. Nggak coba-coba. Oh, enggak. Cuman kan sekali waktu kita ke pasar. Lihat kok banyak banget ya pare ya. Terus saya ingat waktu di kampung itu kan dulu ibu saya pernah cerita kalau di sini itu banyak yang buat keripik pare. Saya juga awalnya bingung, pare kok bisa dibuat keripik ya, gimana caranya, terus gimana supaya tidak pahit gitu kan. Apa? Ada yang datang? Oh iya.
Wah. Tenang Mas, tim kami akan segera menuju ke sana. Ada yang terakhir. Iya, lu harusnya bawa pempek. Ingetin ya, noise Terus para listener apa besok. yang bikin kayaknya oke nih pare jadi keripik nih? Nah, kemudian saya melihat di sini kan kayaknya belum ada gitu ya. Heeh. Pare kok dibuat keripik. Hmm. Terus saya nanya ke ibu saya, gimana sih caranya supaya biar nggak pahit? Oh, ini direndam dulu pakai garam. Kemudian dicuci bersih gitu. Nah, kemudian saya praktekkan. Ya lumayan sih, nggak pahit, memang nggak pahit sama sekali. Nah, mulai dari situ saya pasarkan. Bisa akhirnya. Ya. Sebelum COVID ya, itu pernah booming di Kota Tangerang ini. Oh Keripik gitu. pare, benar. Hmm, iya. Kota Tangerang. Oh, itu ya makanya kan waktu dibilang keripik pare, pare aja dibikin somai aja kan masih pahit juga kan Iya. gitu, makanya. Ini kebetulan Angga ini pengusaha somai. Lu mungkin Ya. bisa ikut tuh parenya tuh. Parenya Kalau- tidak pahit. Nggak bisa kalau dibuat siomay kan nih otomatis potongannya besar-besar. Iya. Nah kalau nanti direndam pakai garam otomatis becek-becek ya Oh. hilang, nggak bisa dibentuk lagi. Nah, tapi sekarang gini nih. Kalau tadi lu dengerin Karita cerita nih kayaknya enak ya. Keripik pare, UMKM. Tapi sebenarnya dia tuh punya dua kepribadian. Kok dua kepribadian, maksud lo gimana dua Iya. kepribadian? Dua kepribadian, kelihatannya dia tuh santai ya kan, jualan keripik. Tapi sebenarnya ada sisi lain dari Karita ini. Tadi gue mau nanya, kalau mau beli keripik parenya di mana, Kak? Jadi saya sebenarnya ada di website saya ada. Ada Oh, ada. Instagramnya. Nanti kita tampilkan tampilnya. Kita tulis di deskripsi. Iya, kita tampilnya. Kali kalau itu Bisa DM mungkin- langsung gitu ya kalau bisa mau DM ya. langsung. Berapaan, Kak? Biasanya kalau itu Kalau Yuk krosak-krosek. kita biarin aja sih. sebelum COVID sih, Kasihan ngapa orang sakit. kalau sebelum COVID bisa saya jual satu kemasan itu 15.000. Cuman setelah COVID ini kan semua bahan baku naik ya. Betul. Sudah tidak bisa lagi dijual segitu. Kita kan harus Jadi naik. harus Jadi sekarang berapa? 18.500. 18.500 berapa gram tuh? 150. 150 gram. 150 gram. Itu Kakak bikinnya made by order apa emang ada stok Nyetok gitu? ya, nyetok. Kalau nyetok sih nggak terlalu banyak karena kan dia tidak tahan lama karena memang tidak menggunakan pengawet. Iya, Jadi kebanyakan ya order. Iya, jadi sebenarnya gini, kalau mau beli bisa langsung DM ke Instagramnya Karita. Harganya berapa tadi? 18.500 per 150 gram. Tapi kalau DM-nya ke Persona, kita akan jual dengan harga khusus. Hanya 20.000. Ya. Karena kita perlu untung dong. Ya dong. Kita perlu komisi ya nggak? Lumayan lah buat nambah-nambahin beli headset ya. 25.000. 25.000. Ada diskonnya di Persona ya kan? Ada. Dapat 0%. bonus. Diskonnya 0%. Nggak ada dong. Please deh. 0%. Dapat bonus nanti keripik parenya ditambahin 2 ya. Iya boleh. 2 keripik. 2 keripik doang. 2 keripik gitu. Bukan lo bungkus. Iya. Tapi penasaran pengen nyoba nggak sih? Gue pengen nyoba makanya. Ada varian rasanya kali ya. Pakai Kalau- balado gitu. Ya Iya, enggak ada. dong. Ada ya? Ada sebenarnya ada, cuman Oh, saya ada. belum merilis yang ada pedasnya, saya belum rilis karena memang untuk sekarang saya fokuskan ke Original gitu ya. Oh iya. Seru banget ya. Boleh Makan tuh, sama boleh aja tuh. sama keripik pare ya. Wih. Iya. Lu gitu Saya beli makan mulu. Jam masa penyembuhan lu anjir. Oh, ini bukan begitu ya. Tapi benar. Karita ini Maksud punya aja nih. Karita ini punya dua sisi lain. Punya sisi lain selain Nanti lainnya maksudnya? penjual keripik. Ada Gua ngomongnya teriak nggak sih? profesi enggak, ada profesi lain dia tuh yang di luar Nurul, Nah, enggak habis pikri, Iya. Terus apa lagi? enggak masuk haikal. Nah, Iya. terus apa lagi? Terus apa lagi mikir nih. Nggak dapat.
lama, loadingnya lama. Biar aja biar. yang tidak terfitrikan. Nah, tuh salah. Gimana sih? Gak ada Wah. fungsinya nih. Gua konsennya ke molen. Keburu dia habisin safety ya. Pokoknya kalau semakin lo pikirkan, semakin gak muksin. Iya. Iya kan? Bodo amat. Udah amat aku pusing ya gitu deh. Apa profesi lainnya selain bikin keripik ngapain tuh, Kak? Sebenarnya apa ya bisa dikatakan pemulasaraan jenazah ya. Oh, itu dia. Yang mengurus jenazah. Iya. Tapi orang kemarin gue dikasih taunya Apa? Make up artis. Iya bener, make up Iya, artis. make up Iya kan? Tapi yang di make up artisnya meninggoy. Meninggoy dia. Iya kan? Meninggoy dia. Artisnya nggak bergerak ya. Kayaknya lebih enakan yang nggak bergerak daripada bergerak. Banyak komplainnya. Mau Iya. diapain juga diem. Iya, nggak komplain ya. Oh, terima Mau aja. dicoret-coret juga terima aja. Iya. Itu maksudnya apa? Pemulasaran tuh apa sih? Proses gitu ya? Pemulasaraan. Oh, Pemulasaran. Kayak kita sama. Kita juga ada pemulasaraan. Pemulasaraan. Oh. Kalau kita kan paguyuban. Iya. Biasanya. Perawatan jenazah. Pemulasaraan itu kan sama dengan perawatan. Oh, Jadi iya. kita merawat jenazah dari awal atau dari memandikan sampai dari baru mulai gitu ya. benar, sampai akhir, biasanya sampai kremasi ataupun sampai pemakaman. Iya. Itu gimana ceritanya? Kok bisa tiba-tiba Awalnya gimana bisa akhirnya kayaknya oke nih tercebur kerjaan gitu. gitu gimana sih? Yang bikin kan Iya, kalau soalnya kan butuh nyali juga iya ya. kan? Apa terjebak awalnya? Iya kan? Oh, jangan terjebak. Kalau kita kan biasanya ngelihat pramugari, mau jadi Di pramugari. Pramugari, gitu ya. kan? Nah ini Ngeliat kayaknya- mayat. Iya, kayaknya oke nih ngurus mayat. Iya. Gimana sih? Seujuk-ujuk gitu ya. Bisa mak bedundung ke situ gitu loh. Gimana itu? Gimana ceritanya? Sebenarnya kalau dibilang sengaja sih tidak ya. Kan awalnya itu Coba-coba. Ada panggilan Bukan, gitu enggak, nggak? Kayak ada ngerasa ada panggilan nggak gitu? Enggak. enggak juga. Awalnya kan dulu saya kerja freelance. Mm-mm. Freelance di rumah duka. Mm-mm. Nah, pada waktu itu kan namanya di rumah duka pasti kita ngelihat dong Proses semuanya ya. proses semuanya. Kemudian saya bilang, kok make upnya nggak begitu bagus ya? Boleh nggak sih dibenerin sama saya gitu kan? Dari situ Nah, lah. dari situ kemudian banyak, oh iya ternyata bagus ya. Nah, kebetulan yang punya yayasan itu lihat gitu, ya udah Mbak kamu stay di yayasan saya saja gitu. Nah, dari situ saya belajar bagaimana supaya riasan ini bagus kan. Untuk make up jenazah sama manusia yang hidup itu berbeda. Bedanya Kalau yang hidup bergerak, komplain. tipis, enggak, bukan Oh. tipis juga kan istilah tidak akan hilang. Hmm. Tetapi kalau udah jadi jenazah tidak bisa, harus Harus tebal. Oh gitu. Oh. Pertama, pori-porinya sudah tidak berfungsi, ya. Sudah tidak ada asap yang bekerja. Mm-mm. Nah, kemudian yang kedua kan diformalin juga. Kalau formalin itu kan lama-lama keras. Kalau keras ini kulitnya kan lama-lama jadi pecah, bedak itu pecah. Oh keras jadi dia ketarik gitu. Iya kayak benar, gitu. jadi pecah kan, bedaknya jadi hilang. Jadi kan memang ada standar tertentu untuk rias jenazah. Di situ saya belajar ya dari YouTube, ya dari pengalaman saya, kemudian dari yang sudah senior dari saya. Tuh. Kakak udah berapa lama di situ kak? Bergelut di bidang itu tuh. Ada 7 tahun. Lumayan juga ya, berarti udah banyak banget berarti tuh pengalaman dari yang Iya. ini. Iya, dari yang kecil, dari anak-anak sampai dewasa. Kalau gue tuh justru penasarannya pengalaman pertama kalinya tuh yang dirasain apa waktu pertama kali, kan katanya kemarin gara-gara ngeliat ya, ngeliat jenazahnya nggak rapi, terus dirapihin, itu kan berarti masih baru ngikut-ngikut kan, Benar. ya kan. Nah yang pas pertama kali benar-benar ngerias sendiri itu
apa yang dirasa tuh, ada kepuasan gitu ya, maksudnya wih oke juga nih dandanan gue ya gitu ya. Iya. Benar, Ada benar. apa Iya, ya? kan? Kepuasan batin. Iya, ada kepuasan batin tersendiri. Seneng gitu. Ngerias sendiri, kemudian oh ini udah ini jadi cantik ya, bagus. Ada Iya, iya, sesuatu iya, iya. kebanggaan Kebanggaan lah tersendiri. ya, ada kebanggaan ya. Iya. Nah, Satu lagi personil kita datang. Ini juga mau Personil cadangan. di make up. ah, ini juga mau dirias. Lo ada yang mau ditanya nggak, Feb? Mumpung ada Karita, Feb. Apa yang pernah? Nggak usah nanya dia, pasti kalau dia nanyanya yang horor. Kesel gua, nggak usah. Ntar Nanti. itu ntar. Ini Karita punya waktu cuma sebentar. Nanti episode horor kita panggil lagi ceritanya. Nggak usah awal. Itu kalau kayak gitu pemulasaran berarti itu memang dari yayasan itu ya. Memang biasanya kalau kakak tuh kakak bisa panggilan ke tempat lain atau memang hanya untuk di satu yayasan itu aja gitu. Awalnya hanya di yayasan, tetapi kan lama-lama kan orang tahu gitu ya. Orang tahu karena dari mulut ke mulut gitu kan. Ya mereka yang tahu ya panggil saya ke rumah. Panggil ke sana, panggil ke sini. Iya. Jadi Karena mungkin emang nggak semua jenazah kan di rumah duka. Di rumah duka ya Nah, sih, ya benar juga jadi ya. Di rumah pun bisa panggil Bisa. ya. Iya benar juga sih kalau kayak gitu ya. Berarti kakak pernah dapet yang jenazahnya ya, maaf ya maksudnya yang dalam tidak keadaan sempurna kayak gitu tuh lebih susah berarti dong kak ngakalinnya tuh kalau kayak gitu tuh. iya, kalau itu sering sih dapat yang korban kecelakaan. Aduh. Seperti belum lama ya udah beberapa bulan yang lalu, tapi ini di rumah duka ya, bukan di rumah. Yang atlet ini apa bukan voli sih, atlet apa yang satu ya? Ya olahraga lah pokoknya olahragawan. Dia perempuan yang kecelakaan di tol Jagorawi. Aduh. Iya. Ini sobek, ini sobek. Oh, mukanya rusak gitu ya. Ya. Gimana supaya itu walaupun tidak sempurna sekali tetapi berbentuk kembali seperti semula gitu. Baiklah Walaupun istilahnya gitu, enak Oh berarti dilihat gitu kayak ya. kayak rekonstruksi juga dong ya. rekondisi. Rekondisi ya. Berarti Oh, istilahnya kalau udah iya. kayak gitu ya istilahnya kita jadi dokter juga, jadi prias juga dong kayak gitu ya istilahnya. Enggak, kalau yang memperbaiki itu ada dokter forensik. Oh gitu. Ada dokter forensik. Jadi kita Oh, ngedampingin. berarti memang kerjasama dengan rumah sakit juga ya. Tetap harus dijahit dulu kayak gitu ya. Iya, dijahit, yang ngejahit itu kan dokter forensik. Jadi kita ngedampingin dokter supaya gimana sih ngejahitnya supaya nanti berbentuk lagi. Oh. Nah, nanti setelah dijahit kan jahitannya tahu sendiri ya seperti apa. Iya. Nah, Itu make upnya ya. bagaimana supaya jahitan ini tidak terlihat. Betul, Iya, betul. Oh, enggak, gue yang kebayang tuh kayak itu dong ya, kayak apa? Frankenstein gitu-gitu dong ya, ada bekas jahitan-jahitan gitu. Ya caki juga gitu. Iya. Iya ya, cuma tinggal itu ditutupi sama si riasan Make itu. up. Berarti gitu. kakak itu nggak terima terima make up yang kadaluarsa gitu tuh. Terima. Oh. Kita terima donasi Donasi itu ya? Make up yang sudah kadaluarsa, yang sudah tidak pakai gitu. Biasanya kalau saya kelebihan saya salurkan lagi ke perias jenazah yang lain. Oh, Ya, soalnya itu. kadang kan kita perempuan banyak yang kayak gitu. Aku tuh ada beberapa yang memang suka kemarin abis ngebuang tuh bingung mau didonasin mau kemana Iya, gitu. biasanya nyari. perempuan gitu tuh, make up minimalis katanya. Gue sengaja dandannya minimalis biar nggak kelihatan dandan. Makanya gua suka Ngapain lo bingung. dandan? Iya, kalau makanya gue begitu? suka bingung. Bener, Iya. kata gue. Iya. Enggak, gue maunya make upnya Oh. natural ya. Nah, tuh. Maksud lo natural gimana? Iya, kata gue. Iya. Kalau lo natural ya nggak usah pakai make up. Ngapain lu Iya capek-capek kan? make up? Ini Ribet mah banget. sengaja biar nggak kelihatan dandan. Bodoh amat. Kalah sama jenazah. Nah, Jenazah aja justru- mau cakep ya. Nah, justru Iya. yang kayak gitu-gitu ya. Kalau make up yang lebih sulit itu kayak anak-anak kah, orang dewasa kah, atau yang udah berumur, atau itu ada Yang- tingkat yang- kesulitannya yang lebih sulit tuh yang mana tuh kak? Kalau yang lebih sulit biasanya sudah berumur ya.
Misalnya kayak nenek-nenek gitu kan, kita harus mengembalikan ini yang Raut sudah tidak ada itunya ya. giginya supaya gimana supaya bisa kelihatan kelihatan ada gigi, kemudian bibir juga terlihat sempurna gitu. Ya karena kalau nenek-nenek biasanya udah metik Iya, udah metik. Udah 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 nggak ada nggak bisa. giginya. Kita tarik ke kiri, lari ke kanan. Ribet jadi. Iya. Yang ada tarik kanan kiri ikat di belakang. dikunci dong, ya kan? Ya Allah. Makanya Ikat di belakang. kalau berarti kalau kakak menangani yang cowok-cowok itu juga yang laki-laki itu juga perlu make up juga atau gimana tuh? Apa tergantung permintaan aja? Kalau laki-laki biasanya tergantung keluarga. Oh gitu. Hanya biasanya keluarga minta, Mbak ini bisa nggak dibedakin dikit supaya tidak kelihatan pucat. Pucat. Oh. Nah, kan dibedakin pucat juga, Mbak. Ya enggak dong, beda dong. Beda. Dikasih perona ya? Gitu. Tergantung juga sih kalau tergantung keadaan jenazah juga. Kalau biasanya kalau mereka yang punya penyakit dalam itu wajah akan cepat menghitam. Iya. Iya, itu. Gitu, ya. Oh, aku baru tahu malah kalau yang ternyata Udah itu memang dari lahir udah itu. ini Nggak udah penyakit penahun udah dari Kan tadi lahir. dibilang ketika meninggal wajahnya cenderung berubah hitam. Kalau lu kan semasa hidup udah hitam. Udah. Dari dulu. Yang gue bingung air wudhu kagak berarti kan ya? Gimana itu? Kalau lu kan udah semasa hidup hitam. bener-bener. Udah, Itu nggak usah dia, komplain. Kayak tadi gue ngelus-ngelus muka aja. Gimana gue tadi mati. Tambah hitam aja. Enggak kan biasanya kan katanya kalau yang matinya bagus wajahnya bercahaya. Nah, iya. Tapi tetap hitam lu. Gimana coba? Pakai lampu emergency taruh di atasnya. Belakangnya. Bercahaya Biar tapi hitam. bercahaya. Tetap ada cara lah. Tetap ada cara ya. Banyak cara menuju Roma ya. Kalau biasanya dalam sehari nanganin berapa, Kak? Tergantung ya karena kita tidak bisa prediksi yang Iya sih meninggal ya. berapa, yang Iya. dibawa ke rumah duka berapa gitu kan. Ya istilah kita kalau mau berdoa semoga banyak rezekinya yang datang, gimana juga ya istilahnya Ya ya. kita salah, kita mendoakan orang Iya, mati. iya makanya serba salah berdoanya Oh. ya kan kalau kayak gitu. Cuma kalau kayak gitu tuh berarti yang termasuk yang pakein jasnya gitu-gitu juga ya. Soalnya gue dapat cerita dari teman, karena kan dia pernah ikut ngurus jenazah juga kan. Itu bener-bener kaku gitu ya katanya ya. Benar. Dan itu agak susah tuh, nggak bisa emang nggak karena keras gitu kan. Ya udah nggak fleksibel lagi gitu. berarti kan. Katanya sampai ditepok-tepok dulu apa biar panas gitu baru bisa lemes badannya. Enggak juga sih. Biasanya gimana tuh? Kalau sudah kaku begitu biasanya di persendian ini Hmm? kita pegang kemudian kita tekuk. Oh, ada Di persendian Ada trik-triknya ya. Iya. Berarti temen lu nggak tahu Iya, triknya. iya Kalau kali. memang- Dikelitikin. Bisa. Gimana ceritanya? Ya, kalau dia kegelian gue mah kabur. Bener-bener. Iya kan ngeri juga ya. Begitu dikelitikin. Lalu Jadi make up loh, Bang. Menyelamatkan diri dulu aja. kenapa jadi tawa nih ya? Berarti iyalah berarti seiring waktu dan ini berjalannya waktu ya Kak, jadi ada tahu-tahu trik-triknya yang memang kayak Iya. gitu ya. Biasanya kalau kayak gitu sendiri atau ada tim gitu. Biasanya kalau kita memandikan tuh berdua. Kita tidak bisa memandikan jenazah itu sendiri. Karena jenazah kan tidak bisa miring sendiri toh. Iya. Iya dia nggak usah mandi sendiri aja Mas nggak miring bisa. dulu gitu, Bu, miring dulu Iya. gitu ya. Angkat Harus dikit berdua. gitu kan. Iya. Punggungnya angkat dikit. Ya gimana ya? Nggak salah Mbak katanya gitu malahan. Minimal kita berdua. Tapi tergantung jenazahnya juga. Kalau yang besar, yang big itu bisa bertiga atau berempat. Oh. Tapi itu benar berarti ya, maksudnya bobot jenazah itu memang setelah nggak ada tuh emang beratnya ya sesuai kondisi badannya gitu. Ya tidak begitu juga. Ada yang badannya besar, tapi begitu diangkat ringan. Tetapi ada yang badannya kecil, diangkatnya berat banget. Nah, makanya mungkin itu yang dibilang tergantung dosa Iya. sama itu. pahala kalau itu dosa. Nggak tergantung dosa tuh. Tahu Berat di dosa. Berarti dosa.
Dosa tuh. Berarti berat di dosa. berani Nah. dosa. Oh iya. Cuma Nggak tahu juga ya. apa tuh? Ya istilahnya kalau ini kan istilahnya Bercandaannya ya, bercandaan begitu. zaman ya inilah kalau orang kalau dulu kan kita bercanda lu banyak dosa lu tuh kalau mati lu diangkat susah lo Iya. gitu kan kayak gitu-gitu tuh makanya Cuma kalau kita kan ngedengernya ngerias jenazah pemulasaraan jenazah itu kan serem ya. Ada pengalaman lucunya nggak dari pekerjaan yang Nah, dia menurut nanyanya semua orang? ada dia nanya Iya. lu bingung ya Nanyanya salah. Ya iya dong. Tapi kan serem ada pengalaman lucunya. Makanya kalau ini kan pekerjaannya udah serem nih kan. Iya sih, Kalau ya. kalau semua kalau dibilang ditanya pengalaman pasti serem ya serem. pasti. Iya kan. Benar, Nah, sekarang benar, kita benar. tanya ada pengalaman uniknya enggak? Benar-benar Yang mungkin ya tiba-tiba lupa dipakein celana kali Lah, itu ya. jenazah ya kan, atau dimandiin tapi belum disabunin gitu. itu kalau mandiin pakai sabun nggak mak Pakai dong, pakai sabun. Iya, kalau lu nyaut emang lu tahu emang lo jenazah? emang lu jenazah Kan bokapnya pernah ya. Iya benar. Iya. Gua lihat. iya benar Heeh. Kita Gimana? pakai sabun, pakai sampo. Sikat gigi nggak? Sikat gigi nggak? Hah? Sikat gigi? Enggak. lu rajin banget sih PR banget ya kalau sikat gigi masih digigit dulu loh Berarti kalau jenazah mulutnya bau dong ya? Iya benar. Nggak sikat gigi? Tidak bisa disikat gigi membau gimana kan? Ininya udah di Itu siapa yang mau kumur-kumurin? Iya juga sih. Begitu sikat giginya bisa ya. Begitu. Nah ini kumurnya gimana? Busa semua tuh mulut. Bisa mulutnya dia bu gitu. Bercanda. Ayatnya bercanda. Ini yang lucunya baru. Iya ada nggak pengalaman uniknya gitu? Kalau serem nggak usah ada. ditanya. lucu ada. Gimana tuh? Lucunya ini sebenarnya tidak disengaja dulu saya. Kita memandikan jenazah berdua ya. Nah, tangannya kan sudah lemes ya. Sudah lemes. Nah, kebetulan ada teman saya nih, dia memang penakut. Dia memang penakut dan saya tuh nggak sengaja. Nah, tangan itu saya pegang, saya tempelin ke teman saya. Nah, lo. Saya bilang, si kakak hitam banget ya Itu gimana ya? cari hiburan itu ya kita yang di dalam ruangan ketawa semua. Ya, tapi bercandanya sama Maya. kayaknya agak gimana gitu ya tapi kalau kan kata Agak orang kalau ekstrim. Iya. orang meninggal itu nggak seberapa lama meninggal katanya masih ada apa listrik di tubuhnya jadi masih kadang ada yang suka bergerak Ada gitu-gitu kejangnya gitu. kejang-kejang atau gitu itu masih itu bener nggak sih Mbak? Kalau selama ini sih belum pernah karena kan kalau misalkan dari rumah sakit itu kan 2 jam sudah meninggal baru boleh keluar. Oh iya benar Iya, juga sih jadi- ya. Jadi kita kan belum pernah Jadi sih ada kalau seperti kalaupun itu. mau ada si sisa-sisa kejang itu pasti udah di rumah sakit duluan Iya. gitu ya. Berarti Sampai di rumah duka tuh udah terima beres. istilahnya kan. dia udah net lah, udah bersih. Iya. Iya. Ya udah gitu, iya, nggak ada iya. nggak sama kotor. Tapi Gitu. biasanya dari rumah sakit ke rumah duka itu ya itu dimandiin lagi. Karena di rumah sakit itu sebenarnya dimandiin nggak sih? Biasanya udah dimandiin. Kalau di rumah sakit biasanya cuma dilap. Oh gitu. Tapi ada juga yang ya begitu aja meninggal sudah kemudian bawa ke rumah duka. Oh paling cuma dilap gitu terus pakai minyak kayu putih gitu kali ya, biar lu nggak kira masuk angin. bayi. Mana gue? Ya kan nggak dimandiin kan? Biar wangi aja gitu maksud lo. Iya kan telanjang loh. Enggak juga. Makanya dilap. Enggak dong orang katanya nggak telanjang. Oh enggak. Terus Kalau pakai dari rumah sakit biasanya ada juga yang masih pakai baju. Jadi begitu baju meninggal, pada saat dia hidup ya, atau baju rumah sakit? ada yang baju rumah sakit, ada yang baju rumah biasa. Oh. Biasanya kan begitu meninggal di rumah sakit langsung ditutup kan. Iya. Iya. Nah, dari misalkan administrasi rumah sakit beres langsung masuk ke ruang jenazah. Iya. Dari situ baru telepon rumah duka. Ya udah bawa ya begitu. Oh, kondisi Oh, terakhir dia di rumah sakit Seada-adanya itu. dia Iya, begitu nah. gitu ya. Gak ada. Kok gitu? Kalau mayat umum itu masuk rumah sakit udah istilahnya dia yang ada itu udah
Dibawa aja gitu Bawa aja aja. gitu ya. segala macem itu dibersihin dulu, Darah-darahnya istilahnya gitu. kita pendingin. Tapi kalau si masuk yang umum udah biasa aja, nanti yang ngurus orang keluarganya. Gitu loh bro. Iya kurang mie kan lo. Biarin nggak apa-apa kan, Feby pemain cadangan. Iya. Makasih lo kemarin lo. Sama-sama. Selalu siap. Nih yang bertiga kurang ajar emang. Sama-sama siap, sama-sama. Susah loh. Hidup loh ini sekarang. Iya, 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 iya. berarti kalau kayak gitu berarti Kak nggak ada keterikatan sama yayasan ya. Maksudnya boleh lah kemana aja selagi di yayasan nggak ada kerjaan gitu ya. Konsepnya sama kayak dokter gitu kali ya. Dia boleh praktek di rumah sakit, tapi ada Boleh di panggilan luar. sendiri pun nggak masalah gitu ya. Boleh. Selama Oh. tidak mengganggu Jadwal. kerjaan, tidak masalah. Nggak tiba-tiba ini lagi ngerias mayat nih, ada panggilan, ditinggal. Ya nggak mungkin dong. Ntar mayatnya ngikutin. Bapak belum selesai kata dia gimana. Baru setengah. Iya, Kan kan? dulu bentar ya Pak ya, ini ada yang manggil gitu. Kan gak lucu. Dia ngeri. Bercandanya serem ya. Hiduplah. Ya enggak, paling kan begitu karitanya balik mayatnya lagi duduk. Nungguin. Mbak. Sambil ngerokok ya. Sambil ngerokok sambil Iya. kopi ya. Udah sebat aja gitu. Udah nih Mbak. Udah ya lagi lanjut gitu ya. Paling lama itu berapa lama? Iya, prosesnya itu Iya, berapa prosesnya lama tuh. sih? Dari tadi kan rumah sakit nih sampai ke rumah duka. Kalau dari proses kakak nge-make up deh sampai selesai deh. Kalau biasanya dari tuh- memandikan itu biasanya 2 jam. Oh, 2 jam. 2 jam. Kalau hanya proses make up saja biasanya kalau saya 1 jam. Bisa lebih. Bisa Tergantung lebih. kesulitannya berarti Iya. ya Kak ya. Rata-rata 1 jam sih. 1 jam ya. Segitu. Itu ada retouch lagi nggak Kak? Ritualnya. Retouchnya, apa di kalau ini Touch up, kan udah jadi touch ini up. udah ada touch up lagi gitu. Ada lagi nggak touch up gitu? Nggak ada. Biasanya kan kalau yang etnis Cina itu kan dia bisa berhari-hari kan di rumah duka tuh. Itu dia cuma 1 kali make up aja 1 atau kali. nanti kakak dipanggil lagi dia Tolong retouch dia lagi gitu. ditambahin apa gitu. Oh, enggak. Sekali doang. Makanya kan tadi saya bilang Mbak itu eyelinernya gitu ya. Ah, kurang betulin. nih. kan ada ini Ya. ada istilahnya ada standar tersendiri untuk makeup jenazah ketebalannya Oh, sendiri. iya. Itu ya karena kan ada yang mereka ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 2 hari kan. Dia kan mereka lama kan kalau Makanya yang saya Iya. kadang bertanya, Bu ini mau semayam berapa hari? Oh, nanya ya. Tapi biasanya si riasannya itu sendiri buat tahan berapa lama? Tergantung. berisik ya emang Kalau nggak saya bisa di ini ya dimatiin. Sensi banget. Sensi banget ya. Kesel gue Gara-gara pempek. gara-gara Tahu. pempek. Gue udah ngebayangin. Biasanya tahan berapa lama tuh? Bisa seminggu gitu sekali Kalau make saya up. tergantung dia semayamnya berapa hari. Oh, Iya, by makanya tadi kan request tanya berarti ya, kan, by tadi. request ya. Nah, tadi Sa- tanya dulu. Saya tanya dulu mau semayamnya berapa hari. Oh. Kalau misalkan besok udah kremasi Bu, gitu kan. Kalau besok udah kremasi berarti itu standar yang biasa. Ya, saya tipis-tipis lihat. aja ya, natural gitu ya. Enggak usah lah. Kalau natural nggak didandani. Ya gitu aja. Natural aja. Ya, kayak kita ada kalau mayat kita di agama kita kan ya nggak didandanin kan. Udah Iya. ya gitu aja itu namanya natural. Iya, tapi enggak kalau di make up rias jenazah itu ada tema-temanya enggak sih? Kalau Loh sekarang iya ada- dong, iya kan? Saya mau make upnya soft modern ya gitu kan. Oh gitu. Iya. Saya mau ini make upnya kayak buat wisuda gitu, bisa nggak gitu? kalau makeup Ada-ada jenazah aja. Iya, sekarang itu mengikuti tren. Tuh. Makeup Iya. jenazah sekarang udah mengikuti tren. Iya. Benar. Yang jambulnya katulistiwa gitu bisa ya. Airnya mau Airnya. seperti apa bisa. Oh, tuh. Iya. Tetapi kalau di rumah duka saya biasanya standar gitu kan. Karena mereka belum istilahnya Belum tidak paham, mau ya. menggunakan yang terlalu nggak mau wah. yang aneh-aneh lah gitu ya. Beda dengan Jakarta. Kalau Jakarta mereka sudah tingkatannya sudah tinggi. Oh, Sudah itu mereka yang menggunakan ngikutin riasan yang udah up gitu ya, iya, benar. middle up ya. mereka MUA biasanya. Oh. Dia kalau di Heaven, kemudian Iya. di Siloam yang Jakarta Iya. itu mereka sudah menggunakan MUA.
Tapi make up artisnya sama Iya, sama kalau lu make kan- up artis. Lu make up kalau artis MUA kalau orang ada hidup. kondangan doang. Ya, Make up artisnya sama. kalau yang di Heaven Ada sekolah khususnya nggak buat merias mayat gitu? ada. Oh ada. Oh ada itu ya? Oh ada loh. Ada di Jakarta ada. Kaget loh gue ternyata ada. Oh ada. Oh. Mereka tergabung memang belum istilahnya belum terlalu familiar ya. Iya iya. Nah, dia di bawah naungan perias jenazah yang sudah kondang. Mungkin pernah dengar ya namanya Gloria Elsa Iya dengar. Sulasoid. Ya itu dah. Nah, Itu. dia yang membuka kursus untuk perias jenazah. Oh gitu. Iya itu dia ya termasuk yang terkenal itu salah satu Iya. salah satu MUA perias jenazah yang terkenal. terkenal. Cuma Iya. biasanya tuh ada yang mengkhususkan diri nggak sih atau dia bisa saya make up artis orang hidup juga jenazah juga. Ada. Kalau yang di Heaven, iya dia memang make up artis, tetapi juga dia rias jenazah. Itu yang di terima Heaven. rias jenazah Iya. juga. Jangan sampai kebalik aja. Ya iya makanya. Kan ngeri ya. Ngeri ya. Iya kan? Kalau dia modelnya ibu tiduran aja ya kan gimana Kayak gitu tuh? kan. Mbak mau dirias iya bebaring aja. Iya gitu. Loh, gitu. Lagi Repot dirias ya kan? Mbak ini saya nggak usah komplet masih komplain aja. Buat berapa lama nih Bu? Yang diriasnya malah kaget. Iya. Berapa lama? Apa yang Jadi, ini saya mau rias iya mau disemayamkan berapa lama?